Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Erlangga dengan NIM 67011740059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Presensi dengan QR Code dan Penggajian Pegawai pada CV Dia Motor berbasis web dan Android. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu CV Dia Motor. CV Dia Motor merupakan salah satu perusahaan berbentuk showroom yang berlokasi di Jalan Buah Batu, Bandung, yang berfokus pada penjualan mobil bekas. Pada showroom ini, data kepegawaian merupakan hal yang sangat penting untuk dikelola. Beberapa di antaranya adalah pengelolaan data presensi dan data penggajian. Lalu mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama, saat ini aktivitas presensi pegawai telah menggunakan teknologi fingerprint scanner. Namun terkadang sidik jari pegawai tidak terdeteksi saat pemindaian dikarenakan kondisi jari basah, kulit terkelupas, dan masalah jari yang lainnya. Sehingga dilakukan pencatatan manual dengan menggunakan kertas. Lalu, yang kedua, untuk pengajuan cuti selama ini dilakukan dengan penyampaian melalui grup WhatsApp, sehingga menyebabkan pesan tertimbun, cuti lupa untuk segera dicatat, dan hal lainnya yang membuat pencatatan cuti ini tidak berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, belum ada pembukuan untuk pencatatan gaji. Meskipun telah menggunakan Microsoft Excel, admin masih melakukan pencatatan secara manual dengan mengubah dan mengisikan data gaji pegawai pada template slip gaji yang disediakan. Setiap bulannya, admin mengubah data gaji tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menyediakan mekanisme yang dapat mencatat kehadiran pegawai dengan baik. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar cuti yang diajukan oleh pegawai dapat terkelola dengan baik. Lalu yang ketiga, bagaimana cara agar memudahkan bagian administrasi dalam mengelola data presensi pegawai. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar memudahkan bagian administrasi dalam mengelola data penggajian pegawai. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membangun aplikasi pencatatan presensi dengan menggunakan QR Code. Yang kedua, membangun aplikasi yang menyediakan fungsi untuk mengajukan izin cuti oleh pegawai kepada bagian administrasi secara personal. Lalu yang ketiga, membangun aplikasi yang menyediakan fungsi untuk menampilkan daftar presensi pegawai dan mencetak laporan presensi pegawai. Lalu yang terakhir, membangun aplikasi yang menyediakan fungsi untuk menampilkan laporan penggajian pegawai, menghitung gaji pegawai, mencetak slip gaji, dan juga mencetak laporan penggajian. Lalu batasan masalah untuk aplikasi ini adalah aplikasi ini menangani kegiatan cuti pegawai, namun tidak menangani kegiatan izin pegawai, dikarenakan untuk pegawai yang tidak masuk, baik ada alasan ataupun tidak alasan, maka gajinya dipotong 50.000. Lalu yang kedua, aplikasi ini tidak menangani perhitungan potongan gaji pegawai pada hari libur. Lalu yang ketiga, aplikasi ini tidak menangani transaksi pembayaran gaji, hanya berupa status saja sudah dibayarkan atau belum. Metode pengerjaan atau metode pengembangan aplikasi ini yaitu menggunakan metode waterfall yang dilakukan secara sistematis dan berurutan mulai dari analisa kebutuhan, desain sistem, pengkodean, pengujian program, hingga penerapan program dan juga pemeliharaan atau maintenance, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk proses bisnis sebelum menggunakan sistem dari presensi. Yang pertama, pegawai memindai sidik jari pencatatan presensi menggunakan fingerprint scanner. Bila mana tidak terdeteksi, lalu admin akan mencatat presensi secara manual. Bila mana pegawai melakukan pencatatan sidik jari menggunakan fingerprint scanner terdeteksi, lalu akan tersimpan ke database
dan akan dilanjutkan oleh admin dalam melakukan rekapan presensi per bulan. Dan akan dilanjutkan oleh pimpinan untuk melakukan monitoring presensi pegawai. Yang selanjutnya, untuk proses bisnis setelah menggunakan sistem ini, yaitu yang pertama, pegawai memindai QR Code untuk pencatatan presensi, bila mana terdeteksi akan muncul pesan dan juga tersimpan ke database, lalu admin akan menerima laporan presensi per harinya dan melakukan rekapan presensi per bulan yang selanjutnya akan dimonitoring oleh pimpinan dan pimpinan akan menerima laporan presensi pegawai tersebut. Yang selanjutnya, untuk proses bisnis sebelum menggunakan sistem untuk penggajian. Yang pertama, admin membuat laporan penggajian pegawai, lalu menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan. Pimpinan menerima dan menandatangani laporan tersebut atau mengkonfirmasi laporan tersebut. Lalu pimpinan menyerahkan kembali pada bagian admin, admin menerima laporan yang sudah ditandatangani, lalu admin memberikan slip gaji beserta gaji kepada pegawai, dan pegawai menerima gaji dan slip gaji tersebut. Yang selanjutnya adalah proses bisnis setelah menggunakan sistem untuk penggajian. Yang pertama, admin memasukkan gaji para pegawai dengan mengisikan form yang tersedia, lalu dilanjutkan kepada pimpinan. Pimpinan memeriksa dan menyetujui terkait data gaji yang diberikan atau mengkonfirmasi. Selanjutnya, admin menerima pesan bahwa data gaji tersebut telah dikonfirmasi, lalu admin mencetak slip gaji dan memberikan slip gaji tersebut kepada pegawai. Dan pegawai menerima gaji dan slip gaji tersebut. Yang selanjutnya, yaitu untuk proses bisnis pengajuan cuti sebelum menggunakan sistem. Yang pertama, pegawai mengajukan cuti pada grup WhatsApp. Yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh admin dengan menerima ajuan cuti pegawai tersebut. Apakah cuti disetujui? Bila mana tidak, maka pegawai akan menerima pesan bahwa cuti ditolak. Bila mana cuti tersebut disetujui, maka pegawai akan menerima pesan bahwa cuti telah disetujui. Dan yang selanjutnya, yaitu untuk proses bisnis setelah menggunakan sistem. Pegawai mengisi form pengajuan cuti, lalu akan ditindaklanjuti oleh admin, menerima data pegawai yang mengajukan cuti, lalu admin mengelola data cuti tersebut, apakah cuti disetujui, bila mana tidak, pegawai akan menerima pesan bahwa cuti ditolak. Bila mana iya, pegawai akan menerima pesan bahwa cuti telah disetujui. Lalu yang selanjutnya adalah rancangan use case diagram dari aplikasi ini. Yang pertama, admin dapat melakukan fungsionalitas kelola data pegawai, kelola data bagian, kelola cuti, mencetak slip gaji, kelola penggajian, cetak laporan presensi, dan juga cetak laporan penggajian. Lalu yang selanjutnya, admin dapat melakukan fungsionalitas cetak laporan penggajian, cetak laporan presensi, konfirmasi gaji, melihat data pegawai, dan juga melihat data bagian. Lalu untuk user pegawai dapat melakukan fungsionalitas lihat QR Code, pindai QR Code, lihat riwayat presensi, mengajukan cuti, mencetak slip gaji, dan juga melihat gaji. Lalu untuk rancangan IRD dari aplikasi ini, terdapat 5 entitas, yaitu entitas gaji, cuti, pegawai, gajian, dan presensi. Untuk entitas pegawai memiliki relasi dengan entitas cuti, bagian, presensi, dan juga gaji. Lalu yang selanjutnya adalah tabel relasi dari aplikasi ini. Terdapat 5 tabel, yaitu pegawai, presensi, gaji, cuti, dan bagian. Untuk pegawai terdiri dari NIP, password, NPWP, nama pegawai, foto, tempat lahir, tanggal lahir, alamat pegawai, jenis kelamin, telepon pegawai, email, status, level, dan juga ID bagian. Lalu untuk tabel presensi terdiri dari nomor presensi, waktu, tipe presensi check-in atau check-out, NIP pemeriksa, status presensi, dan juga NIP. Untuk gaji, terdiri dari nomor gaji, gaji pokok, tunjangan operasional, uang transport, uang makan, bonus, gaji
tanggal gaji, status gaji, tanggal gaji dibuat, NIP, potongan telat, potongan tidak check out, potongan tidak masuk, dan alasan. Lalu untuk tabel cuti terdiri dari nomor cuti, keperluan, tanggal pengajuan, tanggal diterima, tanggal cuti, lampiran, alasan, dan NIP. Lalu untuk bagian, terdiri dari ID bagian, nama bagian, gaji pokok, tunjangan operasional, uang transport, uang makan, dan juga bonus. Kesimpulannya dari perancangan aplikasi ini adalah aplikasi ini menggunakan teknologi QR Code untuk media pencatatan presensi. Lalu yang kedua, aplikasi ini memudahkan pegawai dalam mengajukan cuti dan juga memudahkan admin dalam melakukan pengelolaan data. Lalu aplikasi ini dapat memudahkan admin dalam menampilkan laporan penggajian pegawai, menghitung gaji pegawai, mencetak slip gaji, dan juga mencetak laporan penggajian. Lalu yang terakhir, aplikasi ini dapat memudahkan admin dalam mengelola presensi dengan adanya fitur yang menampilkan daftar presensi pegawai dan mencetak laporan presensi pegawai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.